Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan dan mengalami keajaiban Tuhan, karya Tuhan yang ajaib? Kalau kita baca lanjutan kita ini, para imam pengangkat tabut perjanjian itu, dia menyeberang sungai Yordan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-14, ke-15 terakhir, sungai Yordan pada waktu itu memang dalam masa menuai, musim menuai, artinya air itu melimpah. Sungai Yordan jangan kau pikirkan kalau saudara pergi ke Israel, tempat pembaptisan yang itu kering, tidak. Pada masa itu sungai itu meluap, dan pada masa itu beda dengan masa ini. Contoh saja, dulu waktu saya di Perancangan ada sungai Mengkodo. Di sungai Mengkodo itu dulu dan sekarang sangat beda. Tahun 2005 saya ke sana, sungai itu meluap-luap. Sekarang itu kering, saudara. Paham? Tentu kita paham bersama karena iklim, karena kondisi, dan sudah berubah semua. Dan dicatat dalam ayat yang ke-15 jelas sekali, sungai itu meluap pada masa menuai. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah meluap, siapa yang berani? Siapa yang berani dengan air yang deras untuk melewati? Tapi dalam catatan Alkitab, pada waktu imam pengangkat tabut perjanjian menampakkan kakinya pertama di tepi sungai, dan sungai itu kering. Ini menjelaskan saudara-saudara untuk mengalami mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan itu dengan iman yang penuh risiko. Iman yang penuh risiko. Saya ingat tahun 2012-2011 itu SAB membuat satu tajuk besar, beriman dinamik. Seharusnya selama setahun jemaat diajar bagaimana beriman, kan? Ya. Oke, saya tidak mempersoalkan, sudah lama itu, sudah lewat. Sekarang kita lihat beriman dinamik itu harus penuh risiko. Di sini sudah jelas sekali Tuhan berfirman, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan petunjuk. Pokoknya tidak ada yang samar-samar. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Ini terpulang kita mau melangkah atau tidak. Lihat sungai itu penuh dengan air yang penuh meluap, dengan arus yang deras. Sekarang kita mau melangkah atau tidak. Iman menjadikan kita tahu bahwa sebuah tindakan itu harus dengan keberanian. Apabila kita tahu betul, yang pertama, rancangan Tuhan. Yang kedua, kita kudus di hadapan Tuhan. Iman menjadikan kita berani walaupun menantang sebuah risiko besar. Iman menjadikan kita boleh memiliki kemampuan, keberanian, kekuatan, power untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Maka dalam posisi ketiga untuk kita mengalami, menikmati karya ajaib Tuhan itu sangat simpel. Berimanlah dan bertindak sesuai imanmu. Walaupun penuh risiko. Tokoh-tokoh besar dalam menumbuhkan gereja, dalam sejarah misi dunia ini, mereka semua mengalami tindakan-tindakan yang tidak masuk manusiawi, yang tidak masuk akal, tapi mereka mau datang menumbuhkan gerejanya. Saudara yang dicinta Tuhan, iman itu perlu. Masa ini kita memerlukan orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Orang-orang yang beriman kepada firman Allah. Orang-orang yang menempatkan hatinya pada kehendak Allah. Dan orang-orang beriman itu menjaga hidupnya sungguh-sungguh murni, sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh takut Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Barulah kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melangkah ke depan. Untuk menerajui pertantangan, cabaran yang kau hadapi. Masa itu jelas para pembawa tabut perjanjian, dia menangkapkan kaki dan air itu kering. Sungai itu dibelah menjadi dua.
keajaiban. Umat Tuhan yang masih memiliki iman seperti ini, saya sangat percaya dia tidak akan kebuluran, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan kalah, dia tidak akan terhilang. Dialah orang-orang yang menjaga gereja Tuhan di sepanjang zaman. Mari jemaat Tuhan, ingat baik-baik, kita ini bukan orang senang-senang. Mengikut Tuhan itu penuh risiko. Mengikut Tuhan itu penuh risiko. Dan risiko itu harus kita hadapi. Untuk kamu berdiri tegap dan berani mengambil risiko dengan iman. Amin. Berani? Ayo. Wah. Pastor, perlu lagi dilayani Pastor. Bentar ya. Takut ya. Dikatakan dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang keempat, karena kamu belum tahu kemana jalannya itu. Karena kamu belum tahu di mana jalannya itu, dan kamu belum pernah ke situ. Tapi iman menjadikan kita tahu. Iman menjadikan kita berani. Bersama Tuhan tidak ada mustahil. Bersama Tuhan ada kekuatan. Bersama Tuhan ada kejelasan. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan ada pertolongan. Amin. Tahun 2026 adalah tahun yang masih kita belum tahu apa yang terjadi. Tahun yang masih misteri karena masih ada di depan kita. Saya bukan orang yang selalu suka dengan membuat, saya tidak suka. Tapi yang saya tahu, apapun yang terjadi di depan, aku tetap beriman kepada Dia. Apapun yang akan terjadi di hadapan saya tetap pegang teguh bahwa Tuhan bersertaku. Bahwa Tuhan menopangku. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagiku. Saudara, ayo kita betul-betul bangun. Bangunlah. 2026 masih misteri. Tapi engkau akan melihat, menikmati, mengalami karya ajaib yang Tuhan sediakan bagimu. Asalkan dengan 3 syarat. Pertama, betul-betul paham pimpinan Tuhan. Yang kedua, hiduplah kudus, pegang kebenaran, terus teguh pada kebenaran. Yang ketiga, beriman walaupun penuh risiko. Saya rindu kita pada tahun 2026 ini, masing-masing kita tidak ada yang tidak mengalami keajaiban Tuhan. Saya rindu kita semua malam hari ini diteguhkan 2026 adalah tahun aku melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidupku secara pribadi. Dalam gerejaku SMB Denungan ini secara komunal, secara persekutuan. Aku rindu. Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara pegang ayat-ayat ini, 3 langkah yang praktikal ini, saya percaya engkau pasti akan menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Amin. Kita percaya, kita serahkan pada Tuhan. Lalu kesimpulan yang harus kita buat. Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu harus ikut pimpinan Tuhan, hidup kudus, beriman walaupun penuh risiko. Apa yang harus kita lakukan? Simpel sebetulnya. Imani, tanam dalam hati kita, dan berani melangkah dengan iman. Simpel. Imani, supaya firman Tuhan ini memenuhi hati pikiran kita. Supaya firman Tuhan ini memenuhi, memberikan kecerahan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi kita. Imani. Jom kita bersama-sama. Bersama-sama menikmati itu. Bersama-sama melakukan itu. Sehingga SIB Denungan tidak seperti dulu. Tapi semakin luar biasa. Semakin menjadi dampak. Semakin menjadi saksi.
semakin memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita untuk firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kami sungguh diberkati. Firman-Mu mungkin sangat singkat, tapi kami percaya firman meneguhkan kami kembali untuk memiliki keberanian, memiliki semangat, memiliki kemauan, memiliki kerinduan, sehingga kami melakukan hidup yang berkenan sesuai kehendak Tuhan. Melakukan hidup dalam kekudusan dan melangkah dengan iman. Kami adalah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Sangat-sangat beruntung karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah. Kami boleh mendengarkan firman-Mu setiap masa yang mengingatkan, yang memperbaharui, yang memberikan kekuatan, yang memberikan inspirasi dan motivasi. Firman-Mu kiranya melimpah-limpah. Dan ajar kami ya Tuhan dengan penuh keberanian melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Berkati jemaat SIB, dengungan pribadi masing-masing pribadi, keluarga masing-masing keluarga, supaya mereka semua ya Tuhan, sungguh-sungguh menerima anugerah-Mu. Tahun 2026 kami kembali boleh tidak hanya mengecap, melihat, tapi sendiri kami menjadi bagian dari karya Tuhan yang ajaib. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, pastor, penatua, EJK, pelayan-pelayan sekolah minggu, semua tidak ada yang tidak diberkati. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, walaupun hanya simpatisan ataupun jemaat resmi, Tuhan berkati semua. Berkati kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.